pendekatan gelombang elektromagnetik. Persamaan Maxwell. Model gelombang elektromagnetik. Cahaya dipandang sebagai gelombang elektromagnetik. Dari gambar di samping tampak bahwa gelombang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan berpilin berputar, bergerak merambat ke arah tertentu. Gejala yang muncul adalah aliran arus listrik akan menghasilkan suatu medan magnet. Jika arus mengalir bervariasi terhadap waktu, medan magnet juga akan menghasilkan medan listrik. Diperlukan suatu model persamaan matematika yang dapat menjelaskan fenomena fisis di atas. Fenomena ini telah dijelaskan dengan gamblang oleh ilmuwan James Clerk Maxwell melalui persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell. Ada 4 persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell yang pertama, divergensi vektor B sama dengan rho. Ini terkait dengan hukum Gauss. Persamaan Maxwell yang kedua, hukum Gauss magnetisasi. Divergensi vektor B sama dengan 0. Persamaan Maxwell yang ketiga, hukum Faraday. Curl vektor E sama dengan minus 2B per 2T. Persamaan Maxwell yang keempat, hukum Ampere. Curl vektor H sama dengan vektor C plus 2D per 2T. Vektor E adalah kuat medan listrik, di mana satuannya adalah volt per meter. Vektor H adalah kuat medan magnet, di mana satuannya adalah ampere per meter. Vektor D adalah pergeseran dielektrik, di mana satuannya adalah ampere second per meter persegi. Vektor B adalah induksi magnetik, di mana satuannya adalah volt second per meter kubik, atau juga satuan yang lainnya adalah Weber per meter kubik. Vektor C adalah densitas arus, satuannya adalah ampere per meter persegi. Rho adalah densitas muatan, satuannya adalah ampere second per meter kubik. Berkaitan dengan sifat material, maka vektor D sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan vektor E plus vektor P, dan ini menjadi persamaan kelima, di mana vektor P adalah polarisasi. Vektor B sama dengan mu 0 dikalikan dengan vektor H plus vektor M, ini menjadi persamaan keenam, di mana vektor M adalah magnetisasi. Vektor J sama dengan tau dikalikan dengan vektor E, dan ini menjadi persamaan ketujuh, di mana tau adalah konduktivitas. Epsilon 0 sendiri adalah permitivitas vakum, yaitu konstanta dielektrik dari ruang bebas. Sementara mu 0 itu adalah permeabilitas vakum, dan ini juga adalah konstanta dielektrik dari ruang bebas. Nilai numerik diberikan oleh mu 0 dikalikan dengan epsilon 0 itu sama dengan 1/c kuadrat, dan ini menjadi persamaan ke-8. Epsilon 0 itu sama dengan 10⁻⁷ ampere meter dibagi 4πc kuadrat volt second, dan nilainya mendekati 8,85 kali 10⁻⁻12 ampere meter per volt second. Sementara mu 0 itu sama dengan 4π per 10⁻⁷ ampere meter per volt second, nilainya mendekati 1,26 kali 10⁻⁻6 volt second per ampere meter. Jika mu 0 dibagi dengan epsilon 0 itu sama dengan 4πc per 10⁻⁷ dikuadratkan sama dengan Z0 kuadrat, dan ini menjadi persamaan ke-9. Sementara persamaan ke-10 sendiri adalah vektor E dibagi dengan vektor H, hasilnya adalah Z0. Nilai Z0 itu mendekati 377 ohm, dan Z0 sendiri adalah impedansi vakum. Kecepatan cahaya di ruang hampa C sama dengan 2,9979 kali 10⁻⁸ meter per second.
Dalam udara dan gelas berlaku Rho sama dengan 0. Tidak ada muatan bebas. Ini pendekatan pertama. Vektor J sama dengan 0. Tidak ada arus. Ini pendekatan kedua. Vektor M sama dengan 0. Tidak ada magnetisasi. Ini menjadi pendekatan ketiga. Sehingga divergensi vektor D sama dengan 0. Ini kita ambil dari persamaan Maxwell 1, 2, 3, dan 4, dan sekarang menjadi persamaan ke-11. Divergensi vektor B sama dengan 0. Ini menjadi persamaan ke-12. Curl vektor H itu sama dengan do D per do T. Ini menjadi persamaan ke-13. Curl vektor E sama dengan minus do B per do T. Ini menjadi persamaan ke-14. Sepertinya akan mengernyitkan dahi penuh tanda tanya. Apakah arti persamaan tersebut? Jangan khawatir, akan dijelaskan secara garis besar seperti penjelasan slide berikut ini. Penjelasan persamaan pertama, terdapat operasi divergensi. Misalkan suatu titik pada sumbu X, Y, Z adalah ukuran vektor aliran arah keluar dari suatu permukaan yang mengitari titik itu. Bayangkan medan vektor itu adalah aliran air. Jika divergensi itu angka positif, artinya aliran air keluar dari titik itu. Lihat vektor medan A. Jika divergensi itu angka negatif, maka air mengalir menuju titik itu. Lihat vektor medan B. Divergensi itu 0 jika banyak aliran air keluar dan masuk di permukaan S, dan ini berimbang. Lihat gambar vektor medan C dan vektor medan D. Hukum Gauss adalah pernyataan matematika bahwa total fluksi elektrik yang keluar pada sembarang volume sama dengan total muatan di dalam. Oleh karena itu, jika volume yang dipertanyakan tidak ada muatan di dalamnya, neto aliran fluksi elektrik keluar area adalah 0. Hukum Gauss. Persamaan 1 dikenal sebagai hukum Gauss dalam bentuk titik. Persamaan tersebut benar untuk sembarang titik dalam ruang. Jika terdapat muatan listrik di suatu tempat, maka divergensi D pada titik tersebut tidak 0, dan jika sebaliknya akan sama dengan 0. Untuk mendapatkan pengertian hukum Gauss tersebut, marilah kita tinjau hukum Gauss dalam bentuk integral. Untuk ini diasumsikan suatu volume sembarang yang katakan V yang memiliki batas S. Kemudian mengintegrasikan persamaan 1 pada volume V, maka akan memberikan hukum Gauss dalam bentuk integral seperti persamaan 15 di samping. Persamaan 15 menyatakan jumlah muatan di dalam suatu volume V atau muatan yang dilingkupi adalah sama dengan jumlah total fluksi elektrik D yang keluar permukaan S. Jadi untuk menentukan fluksi elektrik yang meninggalkan area V, hanya perlu mengetahui berapa banyak muatan di dalam volume. Pernyataan matematika DDS berarti kita hanya berkaitan dengan komponen D yang memasuki atau keluar volume V. Kita tidak memperhatikan komponen tangensial D. Ini melingkari sekitar volume tetapi tidak menyumbang magnet fluksi elektrik yang masuk dan keluar volume. Sementara itu, integral DDS artinya menjumlah nilai-nilai DDS pada setiap titik sepanjang permukaan S.
Interpretasi hukum Gauss. Pelajari beberapa contoh berikut. Contoh 1, medan D harus punya divergensi yang benar. Contoh 2, muatan mengatur divergensi D. Contoh 3, muatan negatif menunjukkan divergensi D harus negatif. Jika diamati, medan D berjalan mengitari muatan, maka hukum Gauss ekivalen dengan persamaan gaya untuk muatan yang menghasilkan persamaan medan E untuk muatan titik. Seperti persamaan 15, F sama dengan Q1 Q2 per 4Q epsilon 0 R kuadrat. Persamaan 16, E sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Persamaan 17, D sama dengan Q per 4Pi R kuadrat. Dari persamaan 16 dan 17 tampak bahwa D sama dengan epsilon 0 E, dan ini menjadi persamaan 18. Sedikit ringkasan, garis-garis medan D dan E menyebar menjauhi muatan positif. Garis-garis medan D dan E menyebar menuju muatan negatif. Garis-garis medan D dan E mulai dan berhenti di muatan listrik. Muatan yang berlawanan bertarikan, muatan negatif bertolakan. Kita lihat video pada slide berikut. Gauss's law. Carl Friedrich Gauss, a German mathematician, gave a law named after him that gives the relationship between the electric flux through a closed surface and the net charge enclosed by the surface. According to Gauss's law, the total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, where epsilon naught is known as absolute permittivity or permittivity of free space vacuum. Let's now prove the Gauss's law for a spherical surface. Consider a hollow sphere of some radius r. Let there be a point charge plus q kept at its center. Then the electric intensity at a point on the surface can be given by the equation E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R squared into R cap, where R cap is a unit vector directed from plus Q to the surface element. Now let's imagine a small area ds on the surface of the sphere. The electric flux is now given by d phi E is equal to vector E dot vector ds. This electric flux can be written as d phi E equal to vector E dot unit vector n dot ds, where n cap is the unit vector normal to ds. The electric flux acting outward through the surface is given by the equation phi E is equal to the surface integral of vector E dot unit vector n dot ds, which can be written as phi E equal to surface integral of vector E into 1 dot cos 0 dot ds, or phi E is equal to the surface integral of vector E dot vector ds. We know that E is equal to kq by r squared.
Substituting the value of E in the equation, we get phi E is equal to the surface integral of KQ divided by R squared dot vector ds. Or, as surface integral of a point on a sphere is the surface area of the sphere, the above equation can be written as, therefore, phi E equals KQ dot 4 pi. But K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Therefore, phi E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q into 4 pi. Therefore, phi E is equal to Q by epsilon naught. This is the mathematical representation of Gauss's law. Penjelasan persamaan 2. Muatan magnet belum pernah ada. Yang ada adalah magnet mempunyai polaritas positif dan negatif pada kutub-kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang selalu membentuk suatu dipol. Hukum Gauss untuk magnet menyatakan bahwa magnetic monopol tidak ada. Jadi divergensi B sama dengan 0 dan karenanya B sama dengan mu H, dan ini menjadi persamaan 19. Mu adalah permeabilitas medium atau material terkait, maka divergensi H sama dengan 0. Dapat kita lihat gambar di samping, gambar yang menunjukkan kemungkinan dan ketidakmungkinan distribusi medan magnet. Misalkan partikel bermuatan Q mengalami suatu dalam lingkungan medan elektrik E. Bila muatan bergerak dengan kecepatan V tegak lurus terhadap medan B, maka muatan juga akan mengalami gaya proporsional ke medan B. Gaya ini ditulis sebagai persamaan 20 F sama dengan QV dikalikan dengan B. Persamaan 20 merupakan cross product. Hal ini berarti bahwa jika muatan bergerak paralel terhadap medan B, maka tidak ada gaya yang diusahakan oleh medan B. Jika muatan bergerak tegak lurus terhadap medan B, maka suatu gaya bermagnitudo Q V B dikenakan dalam arah tegak lurus terhadap kedua V dan B. Dan persamaan 21 menjadi F sama dengan Q dikalikan E plus P dikalikan dengan B. Sebagai contoh, jika partikel berjalan ke arah plus X dan fluksi magnet suatu densitas fluksi B diarahkan ke plus Y, maka gaya akan mendorong partikel ke arah plus Z jika Q positif dan ke arah min Z jika Q negatif. Persamaan gaya Lorentz mengikat gaya karena medan listrik eksternal E dan densitas fluksi magnet eksternal B pada partikel bermuatan bergerak pada kecepatan V. Singkatnya, densitas fluksi magnet adalah suatu yang analog dengan medan listrik yang mana dapat mengenakan gaya pada partikel yang bermuatan meskipun arahnya berbeda.